Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Guntur Eno Rohman dengan NPM 20316004. Kali ini saya akan menjelaskan sesuatu materi yaitu tentang data mining. Yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang pada data mining banyak data yang telah direkam dan disimpan. Yang dengan contoh transaksi penjualan supermarket, transaksi perbankan dan kartu kredit, login kunjungan web atau akses login, atau akuisisi data dalam penelitian seperti astronomi, kesehatan, dan lain-lainnya. Ada lagi sistem komputer yang lebih murah dan cepat, seperti Moore's Law. Kebutuhan untuk berkompetisi dengan strategi yang tepat menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, mengapa harus data mining? Karena data yang sedemikian besar kadang memiliki informasi yang tersembunyi. Kemampuan manusia terbatas untuk mempelototi data-data tersebut dalam analisis. Contohnya ada pada gambar di atas ini, di mana data yang diberikan dari 500 sampai 4 juta yang disimpan dalam data gap-nya dengan analisis number of yang total Newdisk TB-nya pada tahun 1995. Jadi ini itu tentang definisi data dan data mining. Nah, data adalah suatu rekaman di mana catatan terhadap fakta, transaksi, atau objek. Definisinya, ekstraksi informasi yang implisit tidak diketahui sebelumnya dan berpotensi berguna. Selanjutnya ada eksplorasi dan analisis. Secara otomatis atau tidak, data yang sangat besar untuk menemukan pola-pola yang berguna dan mempunyai arti. Apa sih yang dimaksud data mining? Data mining adalah kegiatan untuk di mana menemukan informasi atau pengetahuan yang berguna secara otomatis dari data yang jumlah besar. Nah, data mining juga merupakan salah satu proses dari keseluruhan proyek yang ada pada knowledge discovery in database atau yang disebutkan dengan KDD. Nah, adapun persamaan dan perbedaan data mining dan KDD adalah knowledge discovery in database. KDD merupakan sekumpulan proses untuk menemukan pengetahuan yang bermanfaat dari data. Kumpulan proses dalam KDD ini meliputi pembersihan data, yaitu data cleaning, atau integrasi data, atau data integration, pemilihan data, atau data selection, selanjutnya transformasi data atau data transformasi, penambangan data atau data mining, evaluasi pola atau pattern evaluation, dan presentasi pengetahuan atau knowledge presentation. Data mining dan KDD berdasarkan definisi ini, terlihat data mining hanya merupakan salah satu proses dari keseluruhan proses yang ada pada KDD. Tetapi merupakan proses yang sangat penting dalam menemukan pola yang berguna dari sejumlah data yang besar. Data tersebut bisa disimpan dalam basis data, data warehouse, atau media penyimpanan informasi lainnya. Data mining KDD atau data warehouse. KDD versus data mining. Menurut Kabina, data mining knowledge discovery in database KDD. Menurut Jia Wei Hen, data mining merupakan subset atau salah satu tahap dari KDD saja, sehingga batas ini selanjutnya digunakan. Senada di data mining bertujuan mengeksplorasi basis data untuk menemukan pola pengetahuan yang tersembunyi di dalam data tersebut. Nah, dalam pengertian sering diartikan salah tentang data mining. Ini bukan data mining, itu mencari nomor telepon Bambang Gunawan di buku telepon Indonesia. Mencari informasi mengenai bunga di google.com. Data mining, yaitu menemukan bahwa banyak orang bernama Bambang di daerah Jawa Timur.
dan mengelompokkan dokumen web mengenai bunga sesuai dengan konteks bunga bank atau kredit keuangan, bunga tanaman atau pertanian, atau BCLA. Nah, selanjutnya ada tahap instruksi pengetahuan, yaitu yang pertama tentang selection, yaitu yang berupa data. Selanjutnya target data ini diproses, dan proses data selanjutnya masuk ke transformasi. Setelah melakukan transformasi, data akan transformasi menjadi data mining dan menghasilkan pattern. Dalam pattern ini, interpretation atau evaluation dalam knowledge. Manfaat data mining. Pemanfaatan data mining dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang komersial dan sudut pandang keilmuan. Ada dari sudut pandang komersial, menghasilkan informasi yang dibutuhkan merupakan aset yang dapat meningkatkan daya saing suatu institusi, yang bagaimana mengetahui hilangnya pelanggan yang karena pesaing, bagaimana mengetahui item produk atau konsumen yang memiliki kesamaan karakteristik, bagaimana mengidentifikasi produk-produk yang terjual bersamaan dengan produk lain, bagaimana memprediksi tingkat penjualan, bagaimana menilai tingkat risiko dalam menentukan jumlah produksi suatu item, dan bagaimana memprediksi perilaku bisnis di masa yang akan datang. Manfaat data mining. Dari sudut pandang keilmuan, data mining dapat digunakan untuk mengcapture, menganalisis, serta menyimpan data yang bersifat real-time dengan sangat besar. Remote sensor yang ditetapkan pada suatu satelit, kemudian teleskop yang digunakan untuk memindai langit. Fungsi-fungsi dalam data mining menurut ASCII tahun 2000, asosiasi dalam proses untuk menemukan aturan asosiasi antara suatu kombinasi item dalam suatu waktu. Clustering adalah proses pengelompokan sejumlah data atau objek ke dalam kelompok data, sehingga setiap kelompok berisi data yang mirip. Kemudian ada klasifikasi, yaitu di mana proses penemuan model atau fungsi menjelaskan atau membedakan konsep kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari satu objek yang labelnya tidak diketahui. Selanjutnya ada forecasting. Adalah proses pengestimasian nilai prediksi yang berdasarkan pola di dalam sekumpulan data. Kemudian ada analysis of result. Analysis of result ini menginterpretasikan dan mengevaluasi output dari tahap meaning patterns. Selanjutnya ada pendekatan analisis yang digunakan akan bervariasi menurut operasi data mining yang digunakan, tapi biasanya akan melibatkan teknik visualisasi. Assimilation of knowledge yang menggunakan hasil mining yang telah dievaluasi ke dalam perilaku organisasi dan sistem informasi perusahaan. Sekian merupakan penjelasan tentang data mining. Data mining sangat berguna bagi di kalangan perusahaan-perusahaan yang sangat membutuhkan, di mana peran penting data mining ini sangat diperlukan. Cukup sekian presentasi kami. Jika ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.